Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya kembali membahas materi fisika kelas 11 semester 2, yaitu materi lanjutan dari termodinamika. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas usaha dalam proses termodinamika dan juga hukum satu termodinamika. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kapasitas kalor gas. Nanti juga akan ada pembahasan soalnya. Bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like-nya dan komennya. Terima kasih. Langsung kita bahas saja. Nah, jadi di layar sudah ditampilkan ya konsep dari kapasitas kalor gas. Jadi sebenarnya untuk kapasitas kalor ya sama kalor jenis itu udah biasa sih kalian dengar kan di materi-materi sebelumnya. Nah, kalau untuk kapasitas kalor itu adalah kalor yang kita perlukan ya untuk menaikkan suhu dari suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, kapasitas kalor itu dia lambangnya C kapital. Jangan kalian buat C kecil ya, karena kalau C kecil itu punyanya si kalor jenis. Karena biasanya tuh kalian suka buat C-nya sembarang kan, yang penting udahlah C aja gitu loh. Padahal tuh nggak bisa kayak gitu, karena kalau untuk C kapital itu punya kapasitas kalor, sementara C kecil punyanya sih kalor jenis, dan dua hal itu adalah hal yang berbeda gitu ya, karena kalor jenis itu adalah kapasitas kalor per satuan massa. Nah, di sini persamaan untuk kapasitas kalor itu adalah C sama dengan Q dibagi delta T. Q itu adalah kalor, delta T adalah perubahan suhu. Nanti untuk lambangnya ya atau keterangannya itu nanti saya ada tampilkan di slide terakhir, nanti silakan di screenshot aja. Kemudian untuk kalor jenis itu adalah C kapital ya atau kapasitas kalor per M. Nah, yang baru di sini adalah kalor jenis molar. Kalau kalor jenis molar untuk lambangnya dia di atasnya itu ada bintang nih. Ya. Nah, kalor jenis molar itu adalah kapasitas kalor dibagi dengan N kecil atau jumlah zat. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai macam-macam kapasitas kalor gas. Nah, seperti yang udah kamu lihat ya di layar, itu dia ada kapasitas kalor pada tekanan tetap atau P tetap, juga ada kapasitas kalor pada volume tetap atau V tetap. Jadi untuk kapasitas kalor, baik dia pada tekanan tetap, pada volume tetap, ataupun kapasitas kalor secara umum ya, persamaannya itu sama. C sama dengan Q dibagi delta T. Hanya saja kalau dia pada tekanan tetap berarti Cp sama dengan Qp dibagi dengan delta T. Begitu juga kalau Cv berarti Qv dibagi dengan delta T. Kemudian yang terakhir ada hubungan Cp dan Cv, yaitu Cp dikurang Cv sama dengan Nr, di mana N itu adalah jumlah zat ya, yaitu massa dibagi dengan massa molekul relatif. Untuk R-nya itu nanti ada di slide terakhir ya. R itu adalah tetapan umum gas, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian ada macam-macam kapasitas kalor, yaitu tentang persamaan usaha. Jadi di sini untuk persamaan usahanya sudah pernah kita bahas di video yang sebelumnya, tapi di sini nggak apa-apa deh kita bahas lagi dan ditambah dengan persamaan-persamaan lainnya. Nah, yang pertama itu adalah W sama dengan P dikali delta V. Yang selanjutnya adalah W sama dengan NR delta T. Yang terakhir adalah W sama dengan Qp dikurang Qv sama dengan Cp dikurang Cv dikali dengan delta T. Nah, kemudian untuk kalor jenis molar ya, untuk tekanan tetap dan volume tetap itu adalah Cp sama dengan Cv ditambah R. Kemudian dia nanti ada untuk yang gas monoatomik dan gas diatomik. Nah, gas monoatomik itu adalah gas yang dia itu hanya memiliki satu atom aja. Mono satu, atomik kan berarti atom ya. Sementara kalau diatomik berarti dua atom, karena di itu dua, atomik berarti atom kan. Nah, contohnya kalau untuk gas monoatomik ya itu bisa gas helium, bisa neon, bisa argon. Sementara kalau untuk diatomik itu contohnya bisa oksigen atau O2, ada nitrogen atau N2, kemudian juga bisa karbon oksida atau CO, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian ya
Untuk persamaannya sendiri, untuk kapasitas kalor pada tekanan tetap, untuk gas monoatomik ya, CP-nya adalah 5/2R. Sorry ini nggak kelihatan ya. Kalau untuk CV-nya adalah 3/2R. Dan itu saya lupa tulis di sini. Kemudian untuk gas diatomik, oke, itu adalah CP sama dengan 7/2R. Sementara buat CV-nya 5/2R. Ini adalah keterangan yang saya maksud tadi, silakan di screenshot aja. Kita lanjut ke contoh soal. Kapasitas kalor sejumlah gas ideal pada volume tetap adalah 30,2 Joule per Kelvin. Berarti itu adalah CV. Ya, kemudian kapasitas kalor pada tekanan tetap adalah 33,6 Joule per Kelvin. Berarti CP. Terakhir ya, gasnya itu ternyata 1,5 atm. Berarti tekanan P ya, 1,5 atm. Kemudian volumenya 2 liter, berarti V. Jika gas mengalami perubahan suhu sebesar 200 Kelvin, perubahan suhu berarti delta T. Kemudian hitunglah volume gas pada kondisi akhir. Nah, berarti di sini yang ditanyakan V2 ya. Kalau yang ditanyakan V2 berarti yang 2 liter ini adalah V1. Nah, untuk lengkapnya ini data yang diketahuinya. Nah, di sini kan dia satuan P-nya masih atm. Itu kita ubah ke Pascal. Jadi 1 atm itu adalah 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti kalau dia 1,5 ya menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang udah saya jelasin tadi ya. Persamaan usahanya yang W sama dengan P dikali delta V dan W sama dengan CP dikurang CV dikali delta T. Nah, kita tinggal substitusi aja ya. Yang ini kita substitusi ke sini. Jadinya gini ya. Kemudian tinggal masukin aja. CP-nya masukin 33,6. CV-nya 30,2. Delta T-nya 200. P-nya masukin yang udah diubah menjadi Pascal. Kemudian dikali delta V. Kemudian 33,6 dikurang 30,2 kalikanlah dengan 200. Diperoleh hasil 680 ya. Itu sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 5 delta V. Nah, karena kita ingin mencari delta V, tentu saja yang 1,5 dikali 10 pangkat 5 itu pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas itu berarti dia berada pada posisi sebaliknya. Untuk yang 1,5 ini kan dia di posisi sebelah kanan tuh, dan dia di atas kan. Nah, kalau dia pindah ke kiri, berarti dia menjadi di bawah. Kalau di bawah berarti dibagi ya. Delta V adalah 680 dibagi 1,5 dikali 10 pangkat 5. Diperoleh hasil 453,33 dikali 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah meter kubik. Nah, karena di soal dia dalam liter ya, jadi kita ubah aja. Kita ubah satuannya menjadi liter. Caranya kita kali dengan 10 pangkat 3 mana ya, atau kita kali dengan 1000 ya. Ini yang panjang ini 453,33 dikali 10 minus 5 ya, kita kalikan dengan 10 pangkat 3. Nah, diperolehlah 4533 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi kalau 10 minus 5 dikali 10 pangkat 3 berarti kalau dikali pangkatnya dijumlah. Diperolehlah minus 2 kan, minus 5 tambah 3. Nah, kalau dia minus 2 berarti koma yang di sini itu dia bergeser ke kiri sebanyak 2 kali. Nah, sehingga diperoleh hasil 4,53. Yang selanjutnya kita mau cari V2. Nah, cari V2-nya menggunakan persamaan delta V sama dengan V2 dikurang V1. Nah, di mana ya V2 itu adalah delta V ditambah V1. Tinggal masukin angka delta V-nya 4,53 ditambah V1-nya 2, diperoleh hasil 6,53 liter. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik semua paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.